Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erlina Wati Zega. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1, kategori 1 gelombang 2. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Oke. Oke. Nah, jadi sudah bisa atau semangat kita mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Baik, oke. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita dulu, Ibu minta kesediaan Lady untuk membawakan kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bila Bapa yang berada di surga, puji syukur kami kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah menolong dan melindungi kami dari perjalanan hingga sampai dari tempat ini. Itu bukan karena kuasa dan ketulusan hati kami, melainkan semata-mata belas kasihan kepada kami semua pribadi. Tuhan Yesus, sungguh banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Ampunilah ia supaya dalam hidup yang Kau berkat anugerah kepada kami semua pribadi. Tuhan Yesus, semua telah kami akan memulai mata pelajaran kami, kiranya Tuhan Yesus memberi hati kami, membuka hati kami untuk mendengar yang dijelaskan oleh Ibu Guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Nah, coba Ibu cek dulu kehadirannya ya. Hari ini ketua, siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir ya? Iya, ada berapa orang ini? 17 orang. Baik, berarti hadir semua ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Materi yang baru kita adalah mengenai teks ulasan. Nah, sebelumnya dulu, Ibu mau bertanya nih. Ya, boleh ya? Boleh Ibu bertanya ya? Boleh. Sebelumnya minggu yang lalu, ya, materi kita minggu yang lalu yang waktu Ibu masuk, teks eksplanasi. Ibu coba unjuk tangan dulu. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Siapa yang masih ingat? Teks. Siapa yang masih ingat, Nengsi? Iya, Nengsi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam, juga sosial dan budaya. Oke, sangat bagus. Terima kasih. Nah, jadi ingat ya, jangan lupa ini sudah berarti akibat tahun baru ini jadi lupa untuk belajar ya. Teks eksplanasi itu adalah teks mengenai kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena alam dan seterusnya sudah Ibu jelaskan kemarin. Nah, pada saat ini pada pertemuan kita untuk berikut ini adalah teks ulasan. Kalau tidak salah di dalam buku paket itu adalah bab keberapa? Bab 6. Iya, bab 6. Nah, teks ulasan. Nah, sebelum Ibu apakan dulu, Ibu masuk pada materi, Ibu bagikan LKPD ya. Ya. Ini nanti ya, setiap orang ya. Satu-satu orang. Oke, ini. Ini ya. Nah, sambil diperhatikan daripada LKPD-nya. Nah, teks ulasan ini adalah ada kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama. Ini sudah umum ini ya. Berikut tujuan pembelajaran kita pada materi
kita kali ini adalah tujuannya, indikatornya kepada siswa adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca atau diperdengar. Ya, berarti kita diajak untuk mampu mengidentifikasi di situ sama halnya dengan menganalisis atau memahami informasi pada teks ulasan. Ya, nanti Ibu jelaskan apa itu yang namanya teks ulasan. Berikut yang kedua, tujuannya adalah mampu menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca atau didengar. Berarti pada tahap yang terakhir ini nanti kita diajak untuk menceritakan kembali. Kalau menceritakan kembali berarti melisankan kembali. Iya, melisankan kembali. Berarti siap-siap nanti harus tampil di depan. Makanya fokuskanlah perhatianmu untuk mengikuti materi kita pada pagi hari ini. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Berikut ini Ibu tayangkan sebuah video. Coba perhatikan sambil dilihat juga LKPD-nya ya. Sudah? Aman? Saya cari waswa ya, tolong. Udah dengarkan aja. Saya cari bluetoothnya. Cari bluetoothnya. Klik dadanya Pak. Ada di bluetoothnya. Ada di bluetoothnya. Bukan terpakai. Fome. Dah ada. Kakak bisa sekali hidungkan. Klik dan dia. Connect.
Ajar udah selesai. Kita ulangi ya, boleh ya? Tunggu ya. Hola, Ma. Oke. Ini. Buku Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata menceritakan tentang kisah inspiratif anak-anak pelosok Pulau Belitung yang sangat mendambakan pendidikan di tengah berbagai tantangan. Simak sinopsisnya berikut ini. Di tahun 1970-an, SD Muhammadiyah di Gentong, Belitung Timur terancam akan ditutup karena kekurangan murid. Untunglah, di tahun ajaran baru itu genap terdaftar 10 orang murid. Sekolah tak jadi ditutup, dan ke-10 anak ini menjadi Laskar Pelangi. Bu Muslah yang memberi nama itu karena anak-anak itu sangat menyukai pelangi indah di bumi Belitung. Anggotanya yaitu Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Ucai, Borek, Trapani, dan juga Harun. Walaupun mereka anak-anak keluarga penambang yang miskin, semangat dan tekad belajarnya sangat kuat. Kepala sekolah, Pak Harfan, dan guru, Mus, turut berjasa dalam menginspirasi dan mendukung mereka semua untuk terus belajar, berakhlak, dan berani bersaing. Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, Laskar Pelangi ternyata berhasil meraih prestasi menakjubkan. Misalnya, saat ada lomba karnaval, tak ada dana untuk membuat kostum. Namun, Mahar yang berbakat seni berhasil memanfaatkan dedaunan untuk dijadikan kostum. Mereka pun akhirnya berhasil memenangkan lomba. Selain itu, Lintang, Ikal, dan Sahara berhasil menjuarai lomba cerdas cermat. Mereka mengalahkan sekolah-sekolah lainnya yang lebih unggulan dan berada. Suatu hari, ayah Lintang meninggal sehingga ia harus berhenti sekolah untuk menghidupi keluarganya. Padahal Lintang adalah bocah terpandang di kelas dan bercita-cita menjadi ahli matematika. Akankah teman-temannya berhasil membujuknya untuk kembali bersekolah? Akhir cerita ini diungkapkan 12 tahun kemudian ketika Ikal kembali ke kampung halamannya. Kedua guru mereka merasa sangat bangga karena para anggota Laskar Pelangi sekarang telah menjadi wakil rakyat, manajer R&D di perusahaan multinasional, hingga mengecap pendidikan di universitas-universitas terkemuka di Eropa. Wah, menarik sekali ya teman Cece. Semoga kisah anak-anak pelosok Pulau Belitung bisa menjadi sumber inspirasi dan menambah semangat kita. Oke. Udah dilihat videonya kan? Menarik? Menarik. Apa judul videonya ini tadi? Laskar Pelangi. Ini sebenarnya ada film yang tak pernah kalian lihat di televisi. Kemarin itu ada ditayangkan lewat bioskop. Ya, lewat bioskop. Tapi mungkin tidak ada bioskop sama kita di kampung ini ya. Nah, jadi ini adalah cuplikan daripada film Laskar Pelangi. Nah, perhatikan ya, sebelum kita masuk pada video itu, pengertian daripada teks ulasan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulasan adalah merupakan kupasan, tafsiran atau komentar. Itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut, sedangkan mengulas mempunyai arti berupa memberikan penjelasan, komentar, menafsirkan dalam bentuk pendapat dan sebagainya. Jadi, teks ulasan atau resensi bisa diartikan sebagai teks yang mengulas isi,
kelebihan dan kekurangan buku, film, atau teks lain yang telah diterbitkan oleh sang pembuat. Nah, jadi kata lain daripada teks ulasan ini adalah resensi. Itu adalah istilah lainnya, ya, istilah lain yang sama artinya dengan teks ulasan, resensi. Nah, apa fungsinya? Yaitu memberikan suatu penilaian mencakup daripada kelebihan dan kekurangan sebuah buku, film, dan teks-teks lain yang diterbitkan oleh pembuat atau penerbit, ya. Nah, contohnya ini adalah tadi yang sudah kalian simak daripada video Laskar Pelangi itu adalah merupakan bagian daripada karya seni, karya sastra, ya. Nah, itu kan bisa kita ulas, bisa kita memberikan penilaian terhadap film tersebut. Kita ini kan sering menonton film, ya kan? Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan, ya. Pasti ada, bukan hanya di film, mungkin dari cerita-cerita yang bisa kita baca, contohnya novel, cerpen, itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi di dalam materi kita pada bab ke-6 ini, teks ulasan ini, itulah yang menjadi indikator kita nanti adalah memberikan penilaian tafsiran terhadap karya tersebut. Berikut ciri-ciri yang mencakup kelebihan. Coba bacakan dulu Nelson. Ciri-ciri yang mencakup kelebihan. Berdiri. Ciri-ciri yang mencakup kelebihan: menambah pengetahuan dan pemahaman tentang suatu karya, baik itu tentang dan kualitas keseluruhannya. Kita disuruh untuk menghargai dan selalu kritis ketika memahami suatu karya. Oke, nah jadi ciri-ciri daripada kelebihan itu dulu adalah yang pertama, menambah pengetahuan tentang pemahaman suatu karya. Yang kedua, diajak untuk menghargai dan selalu kritis ketika memahami suatu karya. Itu adalah ciri-ciri kelebihannya. Ciri-ciri daripada kelemahan. Yang pertama, pemahaman pengulas sangat kurang mengenai unsur teks ulasan, sehingga informasi mengenai karya tersebut tidaklah lengkap. Nah, mungkin di dalam cerita itu kan tidak lengkap jalan ceritanya, sehingga itu adalah salah satu daripada kelemahan. Ya. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan oleh pengulas tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti ini dari segi penggunaan bahasa yang baik dan benar. Itu adalah mencakup daripada kelemahan. Nah, jadi itu dia tentang kelebihan dan kelemahan daripada teks ulasan. Nah, di dalam bukumu, di dalam LKPD maksud Ibu, di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, ada beberapa poin pertanyaan yang berkaitan dengan teks ulasan. Ya, yang berkaitan dengan teks ulasan, itu nanti yang pertama adalah mencermati daripada sebuah video. Nah, Ibu tayangkan kembali nanti video tadi. Coba pahami dulu apa pertanyaan yang disampaikan di dalam LKPD tersebut. Ya, Ibu tayangkan, pahami nanti, lalu isi daripada setiap poin yang ada di dalam LKPD tersebut. Ibu kasih beberapa waktu nanti sekitar 20 menit, karena kita akan utusan masing-masing kelompok nanti bisa maju ke depan. Bisa kira-kira? Ada pertanyaan sampai di situ dulu? Tidak? Jadi Ibu putar kembali videonya ya. Oke? Ya. Nih ya, silakan dicoret-coret daripada LKPD-nya. Sinopsis Laskar Pelangi. Buku Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata menceritakan tentang kisah inspiratif anak-anak pelosok Pulau Belitung yang sangat mendambakan pendidikan di tengah berbagai tantangan.
Simak sinopsisnya berikut ini. Di tahun 1970-an, SD Muhammadiyah di Gentong, Belitung Timur terancam akan ditutup karena kekurangan murid. Untunglah, di tahun ajaran baru itu genap terdaftar 10 orang murid. Sekolah tak jadi ditutup, dan ke-10 anak ini menjadi Laskar Pelangi. Gumutlah yang memberi nama itu, karena anak-anak itu sangat menyukai pelangi indah di bumi Belitung. Anggotanya yaitu Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Ucai, Borek, Ramani, dan juga Harun. Walaupun mereka anak-anak keluarga penambang yang miskin, semangat dan tekad belajarnya sangat kuat. Kepala sekolah, Pak Harpan, dan guru, Bungut, turut berjasa dalam menginspirasi dan mendukung mereka semua untuk terus belajar, berakhlak, dan berani bersaing. Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, Laskar Pelangi ternyata berhasil meraih prestasi menakjubkan. Misalnya, saat ada lomba karnaval, tak ada dana untuk membuat kostum. Namun, Mahar yang berbakat seni berhasil memanfaatkan dedaunan untuk dijadikan kostum. Mereka pun akhirnya berhasil memenangkan lomba. Selain itu, Lintang, Ikal, dan Sahara berhasil menjuarai lomba cerdas cermat. Mereka mengalahkan sekolah-sekolah lainnya yang lebih unggulan dan berada. Suatu hari, ayah Lintang meninggal sehingga ia harus berhenti sekolah untuk menghidupi keluarganya. Padahal Lintang adalah bocah terpandai di kelas dan bercita-cita menjadi ahli matematika. Akankah teman-temannya berhasil membujuknya untuk kembali bersekolah? Akhir cerita ini diungkapkan 12 tahun kemudian ketika Ika kembali ke kampung halamannya. Kedua guru mereka merasa sangat bangga karena para anggota Laskar Pelangi sekarang telah menjadi wakil rakyat, manajer R&D di perusahaan multinasional, hingga mengecap pendidikan di universitas-universitas terkemuka di Eropa. Wah, menarik sekali ya teman Kejen. Semoga kisah anak-anak pelosok Pulau Belitung bisa menjadi sumber inspirasi. Bagaimana? Semangat kita. Bisa dikerjakan kira-kira? Kalau misalnya nanti minta diputar kembali nggak apa-apa. Ya? Oke, silakan. Yang tidak sesuai dengan cerita. Ya. Ibu berikan kesempatan untuk mengerjakan LKPD. Betul. Waktunya sekitar 20 menit ya. Dan sobat asal teman-teman dami perhatikan dan yang ada kelemahan-kelebihan bahas sudah.
Bisa diikuti kan? Bagaimana? Sudah mulai ada gambaran? Oke.
Siapa yang udah pernah menonton Laskar Pelangi ini? Gak ada. Ada nih tonton nih. Upin Ipin. Wah, ada. Ada film si tenar-tenar ya. Apa film yang sering apa kalian tonton? Apa sinetron kalian tonton setiap malam? Ada Farmin? Apa? Hah? Apa yang sering kalian tonton? Airin? Kok malu-malu? Hadiah ya, Ikatan Cinta. Apa? Hah? Baru no soba de Gabriel Fakawa. Alio no dada ni. Lei, lita maka ya kuliah saya. Masa sosi tu bali jodohnya bagus talo merah aja. Tu bali tanah nonogo, umanego, silaku. Boleh gefe mirip, dia orang katanya 2.000 gefe, saya tu nono lah ada. Gak perlu lagi ditayangkan videonya. Gak perlu lagi. Kira siapa toko-tokonya tadi salah satu? Lintang. Lintang. Siapa lagi ya? Sahara. Itu nampak kali tadi. Apa di kota mereka itu atau di mana? Kan banyak nilai moral dari apanya itu. Dari cuplikannya itu tadi. Terus humanitarian balik di pinggiran kota ya kan, tetapi punya semangat belajar yang sungguh luar biasa betul. Bagi regai mana-mana aku mereka ibu berbes felisara dan itu bapak lewa. Belau. Tamane ganeng si balik tonton mana saya pernah nomo. Iteropong pada. Mana pembagian si kota bamu ya fona ya. Yo si mimoweli ke Gazima. Ena dapat dia satu kota. Lula bisa Flori. Langsung bananamu Flori. Kalau mai kiki, baru manuku itu agak buah adalah tapi memang kue bolu. Agak buah adalah daun kudalo. Wah, gak ngapa kue sih ni agak injela deh saya. Udah uve gini kilonia. Berat dari gue format dulu. Gimana? Udah mulai siap?
tampil nanti di depan ya. Boleh ya? Utusan setiap kelompok saja lah. Ya. Berapa? Tapi pengumpulannya nanti. Gimana, udah bisa kita tampilkan? Kelompok ini udah? Bentar lagi. Iya, ini? Oke lah. Biar siap dulu. Apa ya? Bentar lagi. Biar sempurna dulu.
Kita mulai? Boleh? Oke. Ya, silakan dulu. Siapa yang mau duluan? Kelompok Sri Wahyuni. Ya, silakan ke depan. Sini. Agak senjang kamu, senjang biar. Oke, ya. Tuliskan kelebihan dan kegunaan teks ulasan tersebut. Kelebihan yang pertama, video tersebut menambah pengetahuan dan memberikan inspirasi. Yang kedua, video tersebut memiliki moral dan semangat yang tinggi. Kelemahan, alur ceritanya tidak lengkap. Ketiga, tuliskan hasil diskusi kelompok ataupun kesimpulan. Kesimpulan, kita harus menunjukkan prestasi yang ada di dalam diri kita, tetap semangat untuk membuat karya supaya orang lain bangga pada diri kita. Sama seperti pada video di atas, kita harus menunjukkan semangat yang tinggi untuk mencapai diri kita. Nomor 4, ceritakan artikel lisan, teks ulasan berdasarkan video yang benar. Ya, silakan. Laskar Pelangi. Pada tahun 1970-an ada sebuah sekolah yang berada di Pulau Belitung. Sekolah tersebut beranggotakan 10 orang, diantaranya Ikal, Bintang, Sahara, dan yang lainnya. 10 orang anak tersebut dinamakan Laskar Pelangi. Nama tersebut diberikan oleh gurunya karena mereka sangat menyukai pelangi yang berada di langit Belitung. Selanjutnya, mereka merupakan anak-anak yang memiliki semangat yang tinggi. Mereka sangat bersemangat bersekolah, dan guru-gurunya sangat tetap memberikan kepada mereka, tetap mendorong dan mengajak mereka untuk bersekolah memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, walaupun mereka merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, mereka telah banyak memenangkan perlombaan antar sekolah dan hal tersebut membawa nama baik bagi sekolah dan desanya. Selanjutnya, akhir cerita tersebut, 12 tahun kemudian, seluruh anak-anak yang bersekolah di SD yang berada di Pulau Belitung tersebut pun sukses dan berhasil. Guru-gurunya pun yang pernah mengajarkan mereka sangat bangga dan merasa senang. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke. Sangat bagus ya. Ya. Sekarang berikut kelompok Fani. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tuliskan kelebihan dan kelemahan teks ulasan tersebut. Kelebihan: 1. Memberikan pesan moral yang disajikan pada film ini. 2. Menyadarkan pemerintah dan masyarakat bahwa setiap warga Indonesia dalam kondisi apapun berhak mendapatkan sebuah pengajaran yang sesuai dengan tingkatannya. Dan 3. Menjadi motivasi akan kegigihan semangat anak Laskar Pelangi. Kelemahannya yaitu alur ceritanya tidak lengkap. 3. Tuliskan hasil diskusi kelompok. Dapat disimpulkan bahwa Laskar Pelangi memungkinkan kita melihat cerita yang didasarkan pada pengalaman pengarang yang menggambarkan kondisi prihatin anak-anak kurang mampu Pulau Belitung. Sangat banyak sekali pesan moral yang disajikan pada film ini. Karena kegigihan semangat Lita dan teman-temannya demi meraih pendidikan di daerah yang sangat terpencil di Indonesia. Oleh sebab itu, maka tak heran jika film ini berhasil meraih berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. 4. Ceritakanlah secara lisan teks ulasan berdasarkan video yang diamati. Pada tahun 1970-an,
sekelompok anak-anak pada di desa Gantung Pulau Belitung bersekolah di Muhammadiyah. Yang pemerintah setempatnya ingin menutup sekolah tersebut. Namun penutupan tersebut dilakukan karena pada pendaftaran ajaran kali ini mencapai 10 siswa-siswi yang mendaftar. Ya. Nama Laskar Pelangi diberikan oleh ibu muslimah karena anak-anak Laskar Pelangi ini menyukai pelanginya yang ada di desa Gantung. Walaupun anak-anak Laskar Pelangi memiliki ekonomi yang sangat kekurangan atau miskin, mereka banyak mendapatkan prestasi, misalnya seperti Lintang dan teman-temannya yang meraih lomba cerdas cermat yang mengalahkan semua sekolah-sekolah unggulan. Begitu juga dengan Mahar yang menang dalam lomba 17 Agustus tentang lomba busana. Namun disayangkan setelah itu Lintang putus sekolah karena ayahnya meninggal dunia sehingga dia menjadi tulang punggung keluarga. 12 tahun kemudian anak-anak Laskar Pelangi menjadi sukses dan kesuksesan mereka membuat guru-guru dan warga desa Gantung menjadi bangga kepada mereka. Kesuksesan mereka ada yang berpendidikan di luar negeri seperti di Eropa, ada yang menjadi pengusaha atau pebisnis dan lain sebagainya. Oke, berikan tepuk tangan. Semua bagus ya. Berikut kelompok siapa? Airin. Saya akan membacakan nama kelompok kami yaitu Rafika Naima Eva, Aida Tulisan Eva, Flori Edipo Karania Zega, Pemilih Romani Zega, Pemata Injalma Zega. Ya. Tuliskan kelebihan dan kelemahan teks bahasa tersebut. Kelebihannya yaitu bahasa yang digunakan dalam cerita tentang Laskar Pelangi mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Kelemahannya itu 1. Informasi atau cerita tentang Laskar Pelangi kurang lengkap. 2. Di dalam teks tidak ada identitas karya yang diulasnya. 3. Tuliskan hasil diskusi kelompok. Di dalam teks Laskar Pelangi terdapat cerita-cerita mudah dipahami dan sangat banyak pesan moral yang bisa disajikan pada film ini sehingga tak jarang menonton sampai meneteskan air mata ketika menonton film ini karena kegigihan semangat Lintang dan teman-temannya demi meraih pendidikan di daerah yang sangat terpencil di Indonesia. 4. Ceritakan secara lisan teks ulasan berdasarkan video dan hati. Film Laskar Pelangi ini adalah sebuah cerita novel karya Andrea Hirata yang menceritakan tentang kisah anak-anak yang semangat belajar dan menjunjung sekolah yang tinggi. Pada tahun 1970-an, SD Belitung hendak ditutup pada keterangan murid. Untungnya terdaftarlah 10 orang murid sehingga SD Belitung diumumkan untuk ditutup. Nama Laskar Pelangi diberikan oleh mereka yang bernama Bu Muslimah karena kesukaan mereka
Oke, berikan tepuk tangan. Ya, sangat sungguh luar biasa ya. Berikut, terakhir, atas nama Ningsi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Maka sebelum kami membacakan hasil diskusi kami akan saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Gabriel Kuala-Lega, Nelson Padebaran-Lega, Niscaya Christina Eva, dan Nissi Beda. Tuliskan kelebihan dan kelemahan teks ulasan tersebut. Kelebihan: menambahkan pengetahuan dan pemahaman untuk terus mempertahankan tingkat pembelajaran, dan dari video cuplikan tersebut kita perlu mempedomani sikap para pelaku tokoh tersebut yang tetap semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Kelemahannya dari situ yaitu dari cuplikan video tersebut alur ceritanya tidak lengkap dan kaidah bahasanya kurang sesuai dengan yang diceritakan sehingga pemahaman para penonton berbeda-beda. Selanjutnya, tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Hasil diskusi kelompok kami yaitu bahwa dari cuplikan video Laskar Pelangi tadi dapat kita simpulkan bahwa perjuangan para tokoh-tokoh tersebut memungkinkan untuk dapat dipedomani karena sikap keteguhan dan rasa kesemangatan mereka membuat para pembaca atau penonton menjadi gigih dalam belajar untuk mencapai cita-cita bangsa dan mempertahankan bangsa. 4. Ceritakanlah secara lisan teks ulasan berdasarkan video yang diamati. Pada tahun 1970-an telah dibangun sebuah sekolah di Pulau Belitung di daerah Gantung. Sekolah ini bernama Muhammadiyah. Tetapi waktu SD itu hampir ditutup karena kekurangan siswa. Tetapi hendak ada siswa yang lain yang ingin mendaftarkan dirinya ke SD tersebut, dan akhirnya SD tersebut tidak jadi ditutup. Dan siswa-siswi tersebut sangatlah bersemangat dalam belajar di SD tersebut, dan akhirnya mereka diberi nama Laskar Pelangi, dan nama Laskar Pelangi tersebut diberikan oleh ibu guru mereka yang bernama Ibu Muslimah. Dan tidak lama kemudian ayah dari salah satu siswa tersebut meninggal dunia, sehingga salah satu siswa tersebut tidak dapat melanjutkan sekolah atau mengundurkan diri dari sekolah. Tetapi teman-temannya yang lain tetap mendorong temannya tersebut untuk tetap sekolah, sehingga akhir ceritanya pada 12 tahun kemudian semua siswa yang pernah mendaftar di SD Muhammadiyah akhirnya bisa menjadi sukses, dan guru-guru yang pernah mengajari mereka sangat senang dengan sikap-sikap atau perbuatan yang telah dicapai oleh siswa-siswi mereka. Demikian penjelasan dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Masing-masing kelompok sudah menyajikan daripada hasil presentasinya masing-masingnya. Dan Ibu lihat dan Ibu perhatikan juga bahwasanya anak-anak kami sudah mulai hampir bisa memahami daripada materi kita mengenai teks ulasan. Hanya saja tadi mungkin agak gugup-gugup ya. Makanya biasakanlah untuk tampil ke depan itu dengan penuh kepercayaan diri. Sebelum kita masuk apa, coba dikumpulkan dulu sama Ibu LKPD-nya tersebut. Pegang, gak apa-apa, sama Muaji. Udah dikumpul semua? Oke, nah baik. Nanti Ibu lihat, Ibu nilai. Nah, jadi
kita simpulkan dulu materi kita tadi karena Ibu perhatikan tadi sama rata ya semua, tidak ada yang salah total, hanya saja butuh penyempurnaan karena sesuai dengan yang sudah kita pahami tadi bahwasanya video yang ditayangkan tadi adalah cuplikan daripada film Laskar Pelangi. Iya, ini hanya cuplikan ya. Kalau filmnya panjang itu durasinya. Nah, kalau kita putar filmnya dari awal sampai akhir, saya rasa kuranglah jam pengajaran kita. Hari Rita menonton jadinya. Nah, keenakan. Nah, jadi itu kapan-kapan kita ambil waktu untuk nobar. Nonton bar. Nah, jadi dari cuplikan film Laskar Pelangi yang diminta tadi di situ simaklah, ya kan? Mengidentifikasi. Dan yang kedua adalah kita menentukan apa kelemahan dan kelebihan. Salah satu tadi kelebihannya apa? Kelebihannya tadi adalah di mana film tersebut mengandung nilai-nilai moral, ada motivasi ya kan? Kalau kita perhatikan tadi video itu kan adalah anak-anak yang di pinggiran desa ya kan, di Bangka Belitung. Bahwasanya di sekolah mereka sudah hampir ditutup. Kenapa ditutup? Karena tidak ada siswa, sehingga pada tahun ajaran baru diberikan ketentuan. Kalau misalnya ada siswa mencapai 10 orang saja, coba bayangkan 10 orang. 10 orang mana bisa jadi siswa ya kan? Tapi itulah karena kekurangan. Kalau misalnya mencapai 10 orang baru bisa dibuka. Tetapi kalau tidak mencapai 10 orang maka ditutup. Rupanya genaplah ada 10 orang. Nah, jadi dari cuplikan itu kan kita bisa melihat bahwasannya motivasi daripada siapa tadi tokoh-tokohnya, Lintang, Sahara, siapa lagi? Ikal dan teman-teman yang lain mempunyai motivasi dan semangat belajar yang sangat tinggi. Kan itu adalah kelebihan yang ada di dalam cerita Laskar Pelangi itu loh. Di mana kita juga bisa mengambil nilai positif ya. Bahkan ada lomba di situ tadi, mereka tidak bisa mempergunakan kostum yang bagus. Namun mereka kreatif. Apa kreatif mereka dari kostum mereka tadi? Dari dedaunan ya. Kalau kita lihat-lihat kalau di kota itu kan kostum mereka mana pernah pakai dedaunan itu. Malahan mereka pakai baju-baju adat, baju-baju kos yang mahal ya kan. Dan itu kan membutuhkan biaya. Tetapi kalau siswa yang ada di Laskar Pelangi ini kan mereka ada di pedesaan, di mana ekonomi mereka sangat terbatas. Jadi untuk memenuhi hal tersebut maka mereka mengkreasikan. Kreatif mereka mempergunakan kostum yang terbuat dari dedaunan. Itu adalah kelebihan. Bisa kita petik hal positifnya dari situ ya kan. Hanya saja kelemahannya tadi. Bagaimana kelemahannya? Mungkin alurnya atau jalan ceritanya kurang lengkap. Kan sudah Ibu bilang tadi itu hanyalah cuplikan. Film yang lengkapnya ada. Nanti silakanlah cari di YouTube kalau ingin menonton ya film Laskar Pelangi. Silakan tonton kalau kamu penasaran, silakan. Bagus ceritanya itu. Sangat bersifat mendidik ya. Itu adalah kelebihan dan kelemahan. Dan menceritakan kembali, sudah Ibu katakan tadi indikator kita adalah melisankan dan sudah kalian laksanakan penceritaan tersebut. Dan masing-masing Ibu nilai tadi penceritaannya sungguh sangat bagus. Istilahnya kalian sudah cukup paham dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari yang sudah kita pelajari dulu, Nak? Tidak, cukup paham ya? Baik, bagus. Ibu berikan tepuk tangan lah. Ibu berikan tepuk tangan atas kerjasamanya dan semangat kalian pada pagi hari ini. Nah, untuk berikutnya nanti minggu depan kalau kita masuk, materi kita adalah menentukan struktur-struktur teks ulasan. Silakan baca-baca bukumu nanti ya. Ada materi kita sehingga ketika kita masuk nanti minggu depan kita bisa lebih gampang untuk memahaminya. Nah, karena tidak ada lagi
pertanyaan, waktu juga sudah mulai hampir-hampir habis ya. Coba berdiri dulu, kita nyanyikan salah satu lagu lah. Apa lagu kalian suka? Apa lagunya yang buat kalian bisa semangat? Apa kira-kira? Hah? Tahu lagu Tanah Niha? Tahu? Bisa? Bisa. Oke. Nyanyikanlah dulu lagu Tanah Niha. 1, 2, 3. Tanah Niha. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sebelum kita berpisah-pisah, Ibu minta kesediaan Nengsi dulu untuk membawakan kita di dalam doa. Doa. Dan yang baik, terima kasih atas segala berkat, perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada kami semua sejak dari kami memulaikan pembelajaran kami di PMRI pada saat ini. Semua Tuhan bukan karena kebenaran, ketulusan dan kebaikan hati kami, melainkan berkasih kepada kami semua terlepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, segala mata pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu kami Tuhan, tanamkanlah di hati kami agar kami bisa mengaplikasikannya di kehidupan kami dan dapat menjadi sumber dan berkat di masa depan yang akan datang. Tuhan, segala dosa kesalahan telah berlaku di hadapan-Mu dari kami memulaikan kegiatan kami ini Tuhan, hingga kami akhiri, dan jika ada kesalahan kelemahan Tuhan, ampunilah ia, maafkanlah ia, agar tidak menjadi penghalang-penghambat berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Nah, jadi silakan pulang, jangan keluyuran kemana, Ma. Oke, selamat siang. Oke, jangan pulang dulu ya.